Ya, saya tambahin aja ya. Jadi dakwaan itu kan hasil dari fakta perbuatan pada saat penyidikan. Pasal 143 ayat 2 KUHP Undang-Undang Acara Pidana itu menyatakan bahwa dakwaan yang disampaikan itu harus bersifat cermat, lengkap, eh, dan jelas ya, jelas ya. Jadi artinya itu sudah terangkum di dalam surat dakwaan. Tidak ada celah apapun yang dibilang tidak cermat, dibilang tidak lengkap, ya, semua sudah jelas. Nah, bagaimana pasal itu menurut pihak dari apa yang terdakwa dalam hal ini ada perubahan? Apapun yang mempertanggungjawabkan isi dakwaan itu adalah penuntut umum. Nah, penuntut umum itu sudah berkeyakinan dengan menunjuk pasal yang dia yakini bahwa inilah perbuatan yang dapat memasukkan unsur pasal yang perbuatan tadi. Nah, dia berkeyakinan bukan merubah, tapi itu dalam satu dakwaan, dalam satu KUHP undang-undang tindak hukum pidana itu satu bab itu hanya saja meletakkan pasal yang lebih tepat, apalagi dalam uraian itu kelihatan bahwa ada alat untuk menggunakan komunikasi misalnya TikTok apa, jadi melalui itu. Nah, itu lebih tepat di 369 ayat 1. Jadi tidak ada sama sekali perubahan, pergeseran, tidak ada. Berarti unsur pemerasan sama TPP sebenarnya masih ada di dalamnya ya? Masih ada. TPP itu kan mengikut ya. Jadi terbukti langsung dengan adanya perbuatan pencemaran itu TPPU akan mengikut. Nah, mungkin kalau tadi di dakwaan itu kan TPPU-nya kan sudah jelas mentransfer, membawa uang jumlah sekian 400 gitu ya. Itu kan sudah mengikut dari hasil kejahatan yang nanti akan dibuktikan jaksa. Kejahatan seperti apa? Ya itu di pasal 369 ayat 1. Ada perbuatan yang dianggap melalui perbuatan kejahatan itulah yang menghasilkan keuangan dan disamarkan melalui pengetoran. Jadi mungkin kami tambahin menyangkut masalah perubahan dari pasal 368 ke 369 itu jadi pertanyaan kan, bahwa ini menyangkut masalah dakwaan, itu semua itu wewenang jaksa, karena jaksa yang tahu bagaimana yang paling pas untuk mendakwa ini, karena jaksa punya yang maju bukan penyidik. Tapi karena begitu dilimpahkan ke kejaksaan dengan ada P21 dan tahap 2 sudah dilakukan, jaksa melakukan penuntutan, pendakwaan, itu jaksa yang mendakwa. Hal inilah yang untuk jaksa akan buktikan benar nggak dakwaan ini. Tambahan lagi ya, sebelum menyatakan P21 berkas ini kan ada penyidik. Nah, itu kan sudah ada koordinasi antara penyidik dengan penuntut umum. Kesepakatan bersama pada saat ini dialihkan menjadi pasal ini yang tepat, penyidik juga pasti berkeyakinan seperti itu. Ini lebih akan kuat dalam pembuktian. Jadi tidak ragu jaksa dan penyidik tidak ragu untuk menentukan pasal 369 ayat 1 KUHP. Inilah yang akan dibuktikan mereka di persidangan dengan menghadirkan saksi-saksi semua, alat bukti 184 KUHP dan barang bukti itu ternyata itu. Jadi begini, saya tambahkan dulu sedikit. 368 ini kan pemerasan, dia bentuknya ada kekerasan. Sementara kasus ini kan dilihat oleh jaksa penuntut umum, perkaranya dia periksa dengan benar, ya, bahwa tindakan daripada terdakwa, ya, mencoba mereview yang jelek-jelek sehingga mencemarkan nama baik daripada Dr. Reza, ya, menjatuhkan nama baik Dr. Reza, sehingga dengan dijatuhkannya Dr. Reza ini diancam untuk memberikan uang. Jadi bukan ancaman fisik, tapi ancaman dalam pencemaran nama baik sama menjelek-jelekkan. Itulah bentuk ancamannya, ya. Makanya dirubah ke pasal 369, karena di 368 tidak ada dikatakan masalah pencemaran nama baik sama menjelek-jelekannya, nggak ada. 369 yang ada, di review jelek sehingga dia jatuh, supaya jangan jatuh diminta uangnya supaya nggak di review jelek lagi. Itu adanya di 369. Oleh sebab itulah JPU itu jaksa penuntut umum merubah menjadi 369, karena inilah fakta cerita perkara ini yang sebenarnya. Ya, di review jelek, ya, makanya dikatakan tadi waktu dibaca mencemarkan nama baik kan disebut ya. Nah, review jelek inilah yang mencemarkan itu, dengan catatan kalau lu nggak mau cemar itu duit.
Minta duitmu 4M supaya kamu nggak nama baikmu nggak rusak, dicemarkan di review. Itu sebabnya menjadi 369 lah yang paling pas untuk kasus ini. Ya, supaya jadi bukan dirubah-rubah, hanya fakta perkaranya itu di 369 bukan di 368. Ya, supaya jelas. Ya. Pihak Miki juga mengajukan eksepsi sama penangguhan penahanan. Oh, itu standar. Kalau eksepsi itu memang mekanismenya begitu dakwaan dibacakan oleh jaksa penuntut umum, majelis hakim memberikan kesempatan kepada pihak terdakwa apakah mau membantah dakwaan ini. Nama eksepsi, ya. Ini itu pertama. Kedua, masalah penangguhan penahanan itu kan hak daripada terdakwa juga untuk mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Nah, itu tergantung majelis hakim karena ini wilayahnya sudah masuk pengadilan. Maka ini wewenang pada majelis hakim memberikan boleh tidak penangguhan penahanan. Kalau kami sih hanya sebagai penonton, hanya melihat bagaimana perjalanan kasus ini sesuai nggak dengan mekanisme hukum. Hanya itu kami dari pihak pelapor. Ada lagi? Pak, perihal permintaan maaf 7 kali 24 jam yang diminta oleh pihak Nikita Mirzani untuk Dr. Reza seperti apa? Oh, kalau permintaan maaf itu sama dengan ini kan lebaran Idul Fitri masih lama ya. Kita tunggu nanti waktu lebaran kita maaf-maafan. Kami minta maaf nanti waktu lebaran. Tapi saat ini kami tahunya mekanisme hukum harus dilaksanakan melalui jaksa penuntut umum yang mewakili masyarakat untuk melakukan dakwaan. JPU lah nanti menentukan yang bagaimana, apakah JPU juga mau minta maaf untuk kena akibat dakwaannya, ya terserah sama mereka. Artinya begini, mengenai permintaan maaf, sebagai orang beragama, kalaupun minta maaf akan dimaafkan, namun proses hukum tetap jalan. Jadi permintaan maaf itu kan bukan menggugurkan proses hukum, itu ya. Oke, Pak, perihal Miki juga menyampaikan pesan kepada Presiden juga untuk meminta keadilan. Mungkin tanggapannya seperti apa? Ya, sebagai orang yang pada saat ini di dalam kasus hukum, pasti dia bermohon kepada siapa? Ya, yang nampak kelihatan adalah bermohon kepada Prabowo, ya, minta perlindungan hukum. Kalau hal ini dia bermohon, itu wajar-wajar saja menurut kami. Apapun yang dia meminta, bermohon supaya dapat dilindungi, tapi itu bukan berarti menghapus proses hukum, tidak. Proses hukum tetap berjalan, dia bermohon, itu hak-haknya saja, silakan saja. Nah, kalau memang dalam proses hukum ini kelihatan ada sesuatu yang merasa dia itu bisa bermohon kepada siapapun, itu silakan aja. Kalau kami dulu bahasanya bermohon kepada Tuhan, tapi nggak ada lamanya. Pak, terakhir menegaskan perihal unsur pemerasan, kalau dari pihak ini kan bilang justru unsur pemerasan sudah tidak ada di dalam dakwaan. Kalau mungkin Bapak bisa ditegaskan lagi, itu tetap ada berarti di dalam Pasal 369 ayat 1 itu kan pemerasan. Itu 368, 31, 369 itu satu bab. Jadi dalam hal ini jaksa penuntut umum lebih meyakini bahwa 369 yang tepat. Makanya dakwaannya 369. Itu pemerasan juga, bukan hilang. Kemana hilangnya? Karena dia mereview jelek. Jadi kan tadi mencemarkan nama baik, itu 369. Mereview jelek, sehingga Dr. Reza nama baiknya tercemar. Supaya jangan tercemar, minta duitmu. Nah, jadi begitu bentuknya, ya, paham ya? Supaya kamu nggak saya cemarkan, saya review jelek, ya, itu 369. Supaya kamu nggak saya review jelek, minta duitmu 4M. Jadi nggak dalam pemerasan dalam bentuk fisik, nggak dikasih uang saya bunuh, nggak begitu, ya? Jangan pakai lagi produk-produk dari Gladia itu kan sudah membuat sepeda untuk pencemaran nama cemar. baik, ya. Ada di Dawan itu, yang kita bahas ada di Dawan. 369 itu ada itu. Ya. Itu maksudnya pasal pengancaman ya, Pak? Bukan, jadi kalau 368 tadi ada unsur itu. Tapi kalau 369 dia nggak bentuk mengancam. Dia nggak dalam mengancam langsung. Tapi Dengan kalau tulisan. kamu nggak kasih uangmu,
kamu akan saya review jelek sehingga nama baikmu tercemar. Maka tadi yang dibacakan itu pencemaran nama baik. Dalam artian pencemaran nama baik ini kalau kamu tidak tutup dengan uang, tercemarlah kamu saya bikin selamanya. Tapi kalau kamu kasih saya uang 4M itu, pencemarannya saya hentikan. Ya, paham ya? Jadi pemerasan juga, tapi nggak langsung dibilang pemerasan secara langsung begitu ya. Ya. Nah. Terima kasih Bapak-bapak. Terima kasih. Izin, kenapa?